Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi terkait analisis horizontal pada laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Alfi Alamsyah, kedua saya Putri Nabila, dan rekan saya Pratu Nada. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait materi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Bagi pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini dan akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang direncanakan atau tidak. Kegiatan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Tujuan dan manfaat dalam analisis laporan keuangan adalah mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan, untuk menguji langkah-langkah perbaikan apa saja yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini, dan menilai kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyerangan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Serta dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Nah, selanjutnya terkait materi analisis horizontal adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Analisis horizontal menitik beratkan pada perubahan-perubahan informasi yang terjadi dari periode ke periode. Analisis ini dapat menunjukkan apakah kas juga pos-pos laporan keuangan lainnya mengalami kenaikan atau penurunan selama kurun waktu yang sama. Perubahan rupiah saja belum cukup menjelaskan sebuah perubahan. Perubahan dalam persentase akan menaikkan pemahaman para analisis tentang signifikan dan sifat perubahan tersebut. Nah, selanjutnya itu keuntungan dari adanya analisis horizontal ini. Keuntungan yang diperoleh dari analisis horizontal adalah dapat diketahui perubahan-perubahan terhadap komponen-komponen laporan keuangan dari periode ke periode lainnya. Dapat mengetahui perubahan-perubahan apakah terjadi penurunan, kenaikan, atau tetap, dan juga dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya itu materi laporan keuangan komparatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi Alamsyah. Kepada Alfi Alamsyah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang saya dapatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif itu maksudnya adalah perbandingan laporan keuangan antara satu laporan keuangan dengan laporan lainnya, sehingga adanya jika dilihat dari penjelasan di slide ini adalah langkah yang baik itu melakukan ketika melakukan analisis laporan keuangan itu yaitu adanya perbandingan laporan keuangan 1 tahun atau lebih sehingga
kita tuh memperoleh gambaran tentang pergerakan data atau tren atau kecenderungannya. Selanjutnya, moderator selanjutnya. Di sini saya akan memberikan sebuah perumpamaan tentang komparatif tersebut. PT Maju sama-sama menyajikan laporan neraca atau laporan posisi keuangan tahun 2000 dan 2021. Pada tanggal 31 Desember, kas di tahun 2000 itu 1.300, sedangkan 2001 1.200. Di mana itu jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, turun kasnya itu sekitar Rp100 atau minus 7,69%. Begitupun dengan piutang dagang sampai ke modal. Karena ada perbandingan sehingga kita tahu pergerakan atau tren dari sebuah laporan, sehingga kita dimudahkan dalam menganalisis apakah kinerjanya itu atau hasilnya itu menurun atau sedang naik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alfi Alamsyah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Umratul Nada. Kepada Umratul Nada dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang termasuk ke dalam metode berbasis horizontal. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode dari tahun ke tahun. Pada teknik analisis tren ini, data laporan keuangan untuk beberapa periode keuangan atau periode yang dinyatakan dalam suatu persentase atas dasar tahun. Nah, di sini untuk analisis tren ini penggunaannya digunakan untuk mempermudah agar laporan keuangan yang kita bandingkan dari tahun ke tahun tidak hanya dalam 1 atau 2 jangka tahun. Sehingga dengan menggunakan laporan angka indeks ini memerlukan periode dasar untuk seluruh pos. Dengan angka indeks yang dipilih sebelumnya, biasanya yang digunakan adalah angka indeks dari 100. Untuk menghitung angka indeks yang ada pada analisis tren ini, terdapat suatu rumus, yaitu yang pertama, saldo tahun berjalan dibagi saldo tahun dasar dikali 100. Di sini ada contoh dari analisis tren angka indeks. Kita bisa melihat di sini pada tahun 2016 sampai 2020, laporan laba rugi dari PT Indofood, kita menjadikan tahun dasar dari tren angka indeks ini pada tahun 2016. Jadi di sini pada tahun 2016 kita menganggapnya sebagai tahun dasar dengan nilai 100. Sehingga dengan nilai 100 itu kita bisa mencari angka indeks dari 2017 sampai 2020. Nah, hasil dari tren angka indeks dari 2017 dan 2000 sampai 2020 terdapat beberapa hasil analisis yang bisa kita simpulkan. Salah satunya dari penjualan, yaitu pada tahun 2017 hingga 2020 terdapat kenaikan tren angka indeks yang signifikan dan stabil, sehingga di sini dapat digolongkan sebagai kinerja perusahaan terus meningkat. Selanjutnya kita bisa melihat pada beban pokok penjualan yang semakin meningkat. Ini dikarenakan
bahan baku atau tenaga kerja yang digunakan memiliki biaya yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga HPP atau beban pokok penjualan ini menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, beban pokok penjualan ini berakibatkan pada laba bruto yang semakin besar HPP sehingga menyebabkan laba bruto itu semakin kecil. Namun di sini perusahaan bisa meningkatkan laba brutonya dari periode ke periode dikarenakan penjualan yang terus meningkat. Apabila penjualan tetap meningkat melebihi dari harga pokok penjualan, maka perusahaan bisa digolongkan memiliki kinerja yang baik. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Umratul Nada. Penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.